Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kelvin Bahrudin Yusuf, kelas 4 PGSD A8. Saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran, inquiry, dan PBL atau Problem Based Learning. Yang pertama adalah pembahasan tentang karakteristik dari kedua model tersebut. Beberapa karakteristik pembelajaran inquiry. Yang pertama, menekankan pada proses mencari dan menemukan. Yang kedua, pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui pencarian. Yang ketiga, peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didik dalam belajar. Yang keempat, menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk merumuskan kesimpulan. Kelebihan model inquiry. Yang pertama, menekankan perkembangan aspek kognitif, afektif, psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Yang kedua, memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan belajar mereka. Yang ketiga, sesuai dengan perkembangan psikologi modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Yang keempat, dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Selanjutnya, kekurangan dari inquiry. Yang pertama, akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, sulit dalam merencanakan pembelajaran, oleh karena terbentuk dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa dalam menguasai materi pelajaran, maka model ini sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Yang kedua adalah PBL atau Problem Based Learning. Karakteristik model pembelajaran ini, yang pertama, masalah yang digunakan sebagai awal pembelajaran. Yang kedua, biasanya masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang disajikan secara mengambang. Yang ketiga, masalah biasanya menuntut perspektif majemuk. Solusinya menuntut pembelajaran menggunakan dan mendapatkan konsep dari beberapa materi pembelajaran atau lintas ilmu ke bidang lainnya. Yang keempat, masalah membuat pembelajar tertantang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru. Yang kelima, sangat mengutamakan belajar mandiri. Yang keenam, memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi. Tidak dari satu sumber saja. Pencarian, evaluasi, serta penggunaan pengetahuan ini menjadi kunci penting. Kelebihan PBL. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. Yang kedua, membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan baru dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Yang keempat, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Kekurangan PBL ada dua. Yang pertama, siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Yang kedua, untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, sedangkan mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Selanjutnya, tahapan model pembelajaran. Pertama, langkah-langkah penerapan model pembelajaran inquiry terbagi dalam beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap orientasi.
Tahap orientasi adalah guru mengkondisikan agar peserta didik siap melaksanakan proses pembelajaran, menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai oleh peserta didik. Selain itu, guru juga menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai tujuan, menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam rangka memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Yang kedua, tahap merumuskan masalah. Guru membimbing dan memfasilitasi peserta didik untuk merumuskan dan memahami masalah nyata yang telah disajikan. Tahap yang ketiga, merumuskan hipotesis, yaitu guru membimbing peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berhipotesis dengan cara menyampaikan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong peserta didik untuk dapat merumuskan jawaban sementara atau dapat merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji. Tahap yang keempat, mengumpulkan data, yaitu guru membimbing peserta didik dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong peserta didik untuk berpikir mencari informasi yang dibutuhkan. Tahap yang kelima, menguji hipotesis. Guru membimbing peserta didik dalam proses menentukan jawaban yang dianggap dapat diterima sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Hal terpenting yang dalam menguji hipotesis adalah mengukur tingkat keyakinan peserta didik atas jawaban yang diberikan. Tahap yang keenam, merumuskan kesimpulan, yaitu guru membimbing peserta didik dalam proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Di dalam mencapai kesimpulan yang akurat, guru sebaiknya mampu menunjukkan kepada peserta didik data-data yang relevan. Yang kedua, langkah-langkah penerapan model pembelajaran PBL. Tahapan pertama, orientasi terhadap masalah, yaitu guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara kelompok. Masalah yang diangkat hendaknya kontekstual. Masalah bisa ditemukan sendiri oleh peserta didik melalui bahan bacaan atau lembar kegiatan. Yang kedua, organisasi belajar, yaitu guru memastikan setiap anggota memahami tugas masing-masing. Peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan-bahan, alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, penyelidikan individu maupun kelompok, yaitu guru memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data atau bahan selama proses penyelidikan. Peserta didik melakukan kajian secara independen berkaitan dengan masalah yang harus diselesaikan. Mereka dapat melakukannya dengan cara mencari sumber di perpustakaan, database internet, sumber personal, atau melakukan observasi. Yang keempat, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah, yaitu guru memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan, sehingga karya setiap kelompok siap untuk dipresentasikan. Peserta didik melakukan diskusi kelompok untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah dan hasilnya dipresentasikan atau disajikan dalam bentuk karya. Yang kelima, analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah, yaitu guru membimbing presentasi dan mendorong kelompok memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain. Setiap kelompok melakukan presentasi, kelompok yang lain memberikan apresiasi. Selanjutnya, perbedaan inquiry dan PBL. Model pembelajaran PBL diharapkan
memberikan kesempatan pada siswa untuk meningkatkan keterampilan kerja ilmiah. Sementara itu, model pembelajaran inquiry merupakan model pembelajaran yang didasarkan pada observasi dan studi ilmiah. Selanjutnya, persamaan inquiry dan PBL. Persamaan yang pertama, siswa belajar secara mandiri. Yang kedua, pembelajaran yang diangkat dalam pembelajaran adalah masalah yang sudah ada. Yang ketiga, memiliki tujuan berpikir kritis. Yang keempat, peran guru sebagai moderator. Sekian yang dapat saya bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.